buku itu meneliti tentang mengapa ada tindakan radikalisme yang dilakukan oleh umat Islam terhadap agama lain. Oke. Ternyata kesimpulannya adalah ternyata apa yang dilakukan oleh umat Islam itu bukan aksi, tapi adalah reaksi. Itu yang meneliti bukan umat Islam, itu orang di Australia meneliti. Iya. Jadi kekerasan-kekerasan dilakukan oleh umat Islam itu adalah respon terhadap tindakan aksi yang dilakukan oleh pihak lain. Apa di antara aksi yang mereka lakukan? Melanggar SKB 2 Menteri, misalkan contoh begini Pak Akbar ya. Saudara, MUI mengatakan kejadian tersebut itu bukan aksi. Menurutnya bukan aksi, tetapi reaksi. Karena tidak melapor 1 kali 24 jam, ya, tamu wajib melapor ungkapnya. Nah, halo Pak MUI, saya tantang Bapak turun di lapangan, mari kita akan cek semua masjid dan semua musola apakah ada izin. Kalau tidak ada izin, kita akan lakukan hal yang sama, dibubarkan saja, ya. Sekali lagi, tantangan kepada Bapak MUI, silakan turun di lapangan atau kapan, ya, hubungi saya akan datang turun di lapangan, kita akan cek, ya, masjid dan seluruh musola apakah ada. Karena Bapak mengatakan kejadian-kejadian tersebut, bahkan kejadian penyerangan terhadap anak-anak retreat kemarin adalah itu bukan aksi tetapi reaksi, ya. Sekali lagi, ayo Pak, kita turun di lapangan, kita akan cek secara keseluruhan apakah masjid dan musola juga memiliki izin. Gereja sudah ada izin pun mereka para intoleransi manusia biadab ini, mereka membubarkan, mereka mengusir, mereka demo, ya. Padahal izin pembangunan ibadah gereja tersebut sudah dikantong dan sudah ada. Apakah itu reaksi Pak MUI? Bukankah itu aksi? Oleh karenanya mari kita akan melihat narasi-narasi Bapak MUI terkait dengan hal ini. Kan begini ya, di RT itu ada sebuah pengumuman tamu, ya, kalau masuk ke RT itu harus lapor kan gitu ya. Iya. Jadi sebelum terjadi masalah, ya mereka lapor dulu gitu. Ya kalau udah lapor tentu akan diketahui apa yang akan mereka lakukan, sehingga segala hal yang mungkin terjadi yang tidak kita inginkan bisa diminimalisir. Kalau kesan saya mereka nggak lapor, gitu, sehingga akhirnya tidak bisa lakukan tindakan preventif. Coba lapor, ya sebelum terjadi masalah kan kalau seandainya ada perbedaan kan diselesaikan dulu kan gitu ya. Nah, cuma kan nggak mereka lakukan itu, mereka langsung aja tiba-tiba beribadah bersama-sama gitu kan ya. Saya rasa tidak ada orang Islam yang melarang orang lain beribadah, tidak ada. Cuma kalau seandainya mereka beribadah bersama-sama di suatu tempat, nah itu memang perlu dibicarakan. Tidak hanya orang Islam itu, orang non-Islam pun juga membicarakan. Itu orang di Bali ya, masa di hari Nyepi saya tidak boleh berjalan? Jangankan saya, pesawat pun tidak boleh mendarat kan gitu ya. Itu makanya kita harus meyakini juga, memahami juga keyakinan orang gitu kan, dan orang pun juga harus memahami keyakinan. Itu yang kita harapkan supaya tumbuh. Apa yang langkah-langkah yang harus kita tempuh di antaranya ya lapor gitu, beritahu gitu kan. Dan kalau saya dilapor dan diberitahu, saya rasa bisa diminimalisir masalah. Cuma kalau nggak dilapor dan diberitahu ya bisa tensinya meningkat itu. Dan tidak hanya orang Islam itu. Saya baru WA dengan kawan-kawan dari NTT, dari Sulawesi Utara, dari Papua. Ya mereka juga mengalami hal yang sama juga gitu, diintimidasi, didiskriminasi juga oleh orang non-Islam itu. Cuma bedanya begini Pak Akbar. Ya. Kalau orang non-Islam yang didiskriminasi, yang merasa didiskriminasi ya, itu beritanya mendunia Pak Akbar. Kalau misalkan ada gereja dibakar, itu Eropa sama Amerika ribut itu ya. Tapi kalau masjid dibakar, Eropa dan Amerika diam itu. Saudi Arabia, Timur Tengah diam itu. Memang ada masjid dibakar di sini Pak ya? Nah, kita banyak mendapat itu di daerah di daerah tertentu kemarin saya nggak usah sebut lah ya. Dibakar itu. Tapi tidak ada beritanya ke muncul di media. Coba yang gitu. Ya, boleh saya bicara? Masjidnya saya pikir kalau membuat pesta diskotik mengganggu suara tetangga boleh izin. Ini kan cuma keagamaan aja. Kok harus birokrasi ini berat? Kita ini sebagai WNI kok seperti, maaf ya, kok terlalu yang maaf. Kalau bagi saya nggak masalah mau melakukan ibadah, asal diberitahu aja gitu ya.
dikomunikasikan kan, beribadah itu harus dilindungi oleh negara, tetapi kalau ibadah dilakukan bersama-sama ya, berarti kita melakukan ibadah di ruang publik. Kalau kita melakukan ibadah di ruang publik itu menyangkut orang banyak. Nah, oleh karena itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Polisi harus datang mungkin barangkali ya, pegawai petugas keamanan kampung harus datang gitu kan. Sehingga kita lihat kalau bisa ya mereka beribadah dikawal oleh agama lain kan begitu, karena kalau udah ada understanding, udah ada pengertian kan. Gini, Tapi kalau Pak seandainya Kiai. mereka hanya disuruh setelah masalah baru diminta turun ya nggak selesai masalahnya gitu. Makanya saya membaca Azmardi Azra almarhum temannya Pak Akbar memberi saya sebuah buku berupa fotokopi ya. Buku itu meneliti tentang mengapa ada tindakan radikalisme yang dilakukan oleh umat Islam terhadap agama lain. Oke. Ternyata kesimpulannya adalah ternyata apa yang dilakukan oleh umat Islam itu bukan aksi, tapi adalah reaksi. Itu yang meneliti bukan umat Islam, itu orang di Australia meneliti. Iya. Jadi kekerasan-kekerasan dilakukan oleh umat Islam itu adalah respon terhadap tindakan aksi yang dilakukan oleh pihak lain. Apa di antara aksi yang mereka lakukan? Melanggar SKB 2 Menteri misalkan, contoh begini Pak Akbar ya. Nah, cuma kalau kita bicara tentang kemiskinan keterbelakangan di negeri ini kan juga terjadi ketidakadilan nih kan. Suku tertentu majunya luar biasa, hidup nikmatnya luar biasa, sementara yang lain-lain bagaimana? Dan ini juga memicu Pak, agama tertentu banyak dihuni oleh orang-orang yang sangat-sangat mendapat fasilitas dari negara kan, bisa kecemburuan juga itu. Oleh karena itu bagi saya ya tolonglah pemerintah ya berbuat fair ya, memberikan kesempatan yang sama ya. Ini ada ayat nih Habib, kaila dulatan bainal agniya, harta itu jangan hanya berputar di sekitar orang. Di negeri kita kan terjadi kayak begitu ya. Jadi saya melihat ya kalau ada rasa ketakutan kepada agama non Islam itu ada hubungan dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki. Itu bagus itu. Tuh, jadi oleh karena itu bagi saya ya, bagi terciptanya sebuah keseimbangan di negeri ini, kalau bisa pemerintah jangan hanya memfasilitasi ras-ras tertentu dan agama-agama tertentu saja di negeri ini. Berilah kesempatan kepada semua pihak gitu, supaya supaya semuanya merasa nikmat, merasa nyaman hidup di negeri ini. Tuh, oleh karena itu bagi saya ya pemerintah harus ada affirmative action juga ya. Maaf ini ya. Yang namanya penduduk asli terlepas agamanya apa gitu ya, di negeri ini kan hidupnya masih masih bermasalah lah gitu. Sementara yang tidak penduduk asli hidupnya menurut saya sebagian besar ya udah luar biasa. Orang terkaya di negeri ini, coba Bang Pur bayangkan hari ini saya lihat dari 10 orang terkaya di negeri ini tidak ada satupun penduduk asli, coba bayangkan. Itu bagaimana, apa tidak menimbulkan kecemburuan itu? Iya. Ya, makanya bagi saya ya ini kalau kayak begini terus ya, kalau diserahkan penyelesaian masalah kepada mekanisme pasar ya, maka yang akan menang adalah yang punya kapital gitu. Oleh karena itu bagi saya persoalan ekonomi tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya, negara harus berperan. Habib mengatakan tadi ya, harus negara hadir lah ya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapin, baik dalam masalah sosial, hukum, ekonomi, politik gitu. Dan juga masalah hukum ini menurut saya ya, hukum ini kan dibuat oleh para politisi dan termasuk salah satu politisi itu adalah Bang Akbar kan. Yang membuat, dan itu kan bias itu kepada kepentingan pemilik kapital di negeri ini. Tidak berpihak kepada penduduk asli itu. Jadi oleh karena itu menurut saya ya kembalikan undang-undang dan peraturan ini pada konstitusi, amanat konstitusi. Itu jangan dikuasai oleh segelintir orang, tapi sebesar-besar kemakmuran rakyat itu harus kita ciptakan gitu. Terima kasih Pak Kiai. Aktivis media sosial Permadi Arya alias Abu Janda mengkritik Menteri Agama Nasaruddin Umar. Gara-garanya Menak tak sepatah kata pun melontarkan statement terkait kasus intoleransi yang terjadi di Cidahu, Sukabumi. Menteri Agama kayaknya lagi tidur pulas, ucap Abu Janda menjawab pertanyaan seorang wartawan. Setelah wartawan itu bertanya, kenapa Menteri Agama nggak ada komentar soal intoleransi? Menurut Abu Janda, kasus intoleransi agama ini sebenarnya ranah Menteri Agama.
Karena itu seharusnya dia hadir sebagai mediator, regulator, dan penengah. Kasus di Sukabumi adalah gesekan antar umat beragama, antara umat Islam dan Kristen. Seharusnya Menteri Agama yang paling bertanggung jawab untuk jadi mediator, ucap Abu Janda. Tapi itu nggak dilakuin sama sekali, malah yang kita lihat hadir adalah Kementerian Hak Asasi Manusia, tambahnya. Pak Nasaruddin masih tidur pulas, mungkin belum bangun, sindirnya lagi. Pernyataan Abu Janda ini viral dan dapat banyak dukungan dari netizen. Loh, Indonesia ada Menteri Agama tah? Tulis seorang netizen. Menteri Agama yang mana ye? Tulis netizen lain ikut nyindir. Kementerian 6 Agama no, Kementerian 1 Agama yes, tulis yang lain. Komentar-komentar itu nunjukin kalau publik kesel sama sikap diam 1000 bahasa Pak Menteri. Di media cetak maupun elektronik gak pernah kita dengar pernyataannya terkait kasus itu. Dia seperti pura-pura nggak tahu atau malah menghindar total untuk ikut bicara terkait masalah itu. Apa mungkin karena korbannya umat Kristen, makanya nggak keluar statement apapun. Lumrah kalau akhirnya masyarakat ngasih Pak Nasar dengan cap Menteri Satu Agama. Julukan itu bukan asal jeplak, tapi muncul karena banyak jejak ucapan kebijakan sama gestur beliau yang kelihatan condong ke satu agama tertentu aja. Contohnya pada Desember 2024, Pak Menteri pernah bilang di kawasan elit Jakarta dari Sudirman sampai Pantai Indah Kapuk gak ada masjid megah yang berdiri. Pernyataan itu diprotes banyak pihak karena kesannya terlalu fokus urus pembangunan masjid, padahal umat agama lain juga punya hak atas fasilitas ibadah. Komentar kayak gitu dianggap kurang sensitif sama realitas pluralisme di Indonesia. Selain itu, tiap pidato beliau selalu nyerempet soal penguatan fungsi masjid. Dia juga sering menegaskan peran umat Islam sebagai mayoritas dalam pembangunan bangsa. Akhirnya publik lihat prioritas kebijakan beliau berat sebelah dan jarang banget denger program nyata buat pembinaan lintas agama. Ini bikin kepercayaan publik makin turun, apalagi kalau pas ada konflik lintas agama malah ngilang. Ini sangat disayangkan sekali, padahal publik semula berharap banyak kepada Pak Nasar. Sebelum menjawab sebagai menteri, Pak Nasar dikenal sebagai sosok yang pluralis dan penuh toleransi. Masih ingat dalam ingatan kita, Pak Nasar dengan terbuka menerima dan mengajak Paus Fransiskus datang ke Masjid Istiqlal. Bahkan saat itu dia sampai mencium kening Paus Fransiskus. Dalam berbagai kesempatan sebelum jadi menteri, dia sering menyampaikan gagasan tentang pluralisme. Menurutnya pluralisme adalah modal penting bagi Indonesia bahkan untuk bersaing di kancah internasional. Saat sudah menjadi menteri, sikapnya seperti berubah. Gagasannya terkait pluralisme dan toleransi seperti hilang. Yuk Pak Menteri bangun dari tidurnya. Ya.